Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatun Soimah dengan NIM K71212899, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan memaparkan media pembelajaran yang telah saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran. Media yang saya buat ini yaitu Pajar Batung, papan belajar bahasa dan berhitung. Pajar Batung ini merupakan materi pada kurikulum tematik tema kelas 1, tema 6, subtema 1 mengenai mata pelajaran matematika, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga 99 dan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan 99 serta mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu merinci ungkapan penyampaian terima kasih, perminta maaf, tolong, pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dibantu dengan kosakata bahasa daerah serta mempraktikkan ungkapan penyampaian terima kasih, perminta maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun dan lisan. Tujuan dari pembuatan media pembelajaran Pajar Batung ini yaitu untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pelajaran matematika. Karena banyak peserta didik yang menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sulit sehingga minat mereka untuk mempelajarinya pun rendah. Untuk itu saya membuat ini dan digabungkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia sehingga peserta didik dapat langsung mempraktekkan bagaimana meminta maaf, bagaimana meminta tolong atau memberi pujian atau memberi perhatian atau ajakan. Sebelum membuat media pembelajaran ini, kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat papan belajar bahasa dan berhitung yaitu pertama yaitu ballpoint, kedua yaitu pensil, 3 lem kertas, 4 penggaris, 5 penghapus, 6 spidol, 7 gunting, 8 kertas HVS, 9 kertas cover, 10 kertas origami, dan yang terakhir yaitu hiasan tambahan agar lebih menarik. Cara membuat papan belajar ular tangga. Pertama, potonglah kertas origami berukuran 16 x 16 menjadi 4 bagian yang sama besar dengan menggunakan penggaris. Kemudian, tempelkan potongan kertas origami tadi menggunakan lem ke kertas karton yang paling tepi. Kemudian, potongan kertas lipat tadi ditempelkan dengan jumlah 7 buah ke kanan. Dan 7 buah ke bawah dengan menggunakan berbagai macam warna agar lebih menarik. Setelah semua sudah tertempel menjadi papan kotak dengan ukuran 7 x 7, kemudian bisa diberi tambahan dengan gambar ular maupun tangga sehingga menjadi papan belajar ular tangga. Kemudian, berilah nomor di setiap kotak sesuai dengan urutan dalam papan ular tangga, dimulai dari pojok bawah kiri sampai ke atas pojok kanan.
Berilah challenge atau tantangan maupun pertanyaan pada setiap nomornya atau kotaknya sehingga pembelajarannya menjadi hidup dan aktif serta menyenangkan. Challenge atau tantangan yang dibuat akan dituliskan langsung di dalam papan ular tangga. Sedangkan jika mendapat sebuah pertanyaan, nanti kotaknya ada tanda tersendiri, yaitu terdapat tulisan kotak pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, potonglah kertas cover menjadi 8 bagian menggunakan penggaris ataupun gunting. Setelah dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian beri nomor pada tiap kertasnya. Setelah itu, di sebaliknya nomor tersebut kita beri pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang ada tidak langsung ditulis di papan ular tangga. Dan yang terakhir yaitu berilah hiasan-hiasan di papan belajar ular tangga ini agar lebih menarik. Cara menggunakan papan belajar bahasa dan berhitung atau pajar batung. Untuk memainkan pajar batung ini kita memerlukan yang pertama pion, yang kedua 2 dadu, yang ketiga yaitu kertas pertanyaan atau kertas soal, dan yang terakhir yaitu papan pajar batung atau papan belajar bahasa dan berhitung. Permainan dimulai dengan mengambil dadu terlebih dahulu, kemudian dadu dilemparkan. Setelah itu hitung jumlah dadu yang diperoleh. Kemudian pion berjalan sebanyak jumlah dadu yang diperoleh, yaitu 6. Jika pion berada pada gambar anak tangga, maka pion naik sesuai dengan panjang anak tangga. Jika memperoleh kotak pertanyaan, maka mengambil kertas soal sesuai dengan nomor yang didapat, yaitu nomor 25. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan yang ada di kertas. Jika siswa bisa menjawab, maka kelompok akan memperoleh poin 3. Sedangkan jika belum bisa menjawab, maka kelompok akan memperoleh nilai 0 dan tidak main sebanyak 1 kali putaran sebagai sanksinya. Apabila pemain memperoleh dadu angka sama, maka pemain diberi kesempatan melempar dadu 1 kali lagi. Jika pion berada pada kotak kepala ular, maka pion harus turun sampai ekor ularnya. Kemudian jika pion berada pada kotak tantangan seperti pada angka 4 tersebut terdapat tantangan tepuk semangat, maka siswa atau kelompok harus melakukan tantangan yang diberikan. Dengan melakukan tantangan tersebut, maka siswa atau kelompok akan memperoleh poin 1. Kemudian, kelompok yang mencapai garis finish paling awal akan memperoleh poin sebanyak 8. Untuk kelompok kedua yang mencapai finish akan memperoleh poin 6, sedangkan untuk kelompok ketiga akan memperoleh poin 4 dan kelompok selanjutnya akan memperoleh poin 2. Kelompok yang dinyatakan menang yaitu kelompok yang memperoleh poin paling banyak. Poin tersebut diperoleh atau didapat dari menjawab pertanyaan yang ada, berani melakukan challenge atau tantangan, serta mencapai garis finish paling awal. Sekian media pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.